Halo Sobat Adsense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal TK Bahasa Inggris wajib. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1 ini yaitu untuk bahasa Inggris wajib ya. Ini cukup interesting ya. Jadi berbeda dengan reading pada umumnya, yaitu soalnya ini bukan yang pertama ya, itu soalnya bukan pilihan ganda, yaitu kita harus memberikan centang nih ya. Di sini ada 3 tempat, yaitu ada Munduk Waterfall, West Bali National Park, dan juga Tegalalang Rice Terraces. Nah, pertanyaan di sini adalah what is the main purpose of visiting these places? To support conservation ataukah untuk relax? Apakah untuk konservasi ya, wilayah cagar alam, pelestarian, ataukah untuk kita relax? Nah, jadi di antara kedua ini, conservation or relaxation for each place, ini di klik atau dicentang. Mungkin nanti kalau misalkan untuk tesnya nanti secara online itu diklik ya, dan itu hanya salah satu saja, tidak keduanya. Berarti harus dipilih. Di Munduk Waterfall ini para turis untuk conservation tujuannya ataukah untuk relaxation ya, jadi salah satu, enggak keduanya. Oke, berarti kita coba cari Munduk Waterfall ada di mana di teksnya ya. Munduk Waterfall itu ada di paragraf ketiga ya, heading north. Travelers find the scenic Munduk Waterfall surrounded by green hills and forest ya, dikelilingi oleh bukit hijau dan hutan. Water flows gently over rocky cliffs into a cool clear pool. Mist rises, mist itu kabut ya, into the air mixing with the calming sound of falling water. The walk to the waterfall passes through narrow paths lined with coffee and clove trees. Their fresh scent fills the air, offering pleasant yang menyenangkan, and peaceful experience. Munduk is perfect place to relax and enjoy Bali's natural charm. Jadi jelas untuk Munduk ini adalah yang relaxation harusnya ya, bukan conservation. Yang kedua yaitu West Bali National Park. West Bali National Park ada di atas ya. In the west lies West Bali National Park. Peaceful area filled with green forest. Ini mirip dengan yang tadi Munduk Waterfall ya, dikelilingi oleh hutan yang hijau. Selain itu juga ada calm mangrove swamps, rawa-rawa bakau ya. Kemudian colorful coral reefs along the sea. Ya, ada juga terumbu karang yang berwarna-warni ya. Nah, di sini kita lihat ya, kata kuncinya visitors can walk along clear paths, enjoy the rich variety of plants and animals in this protected area. Jadi bukan untuk relaxation. Protected atau protection ya, pastinya adalah hubungannya dengan konservasi atau pemeliharaan agar si makhluk hidup yang ada di sini tidak mudah atau tidak cepat punah ya. Maka yang tepat kalau untuk West Bali National Park ini adalah bukan relaxation, tapi lebih kepada conservation ya. Satu lagi yaitu Tegalalang Rice Terraces. Tegalalang Rice Terraces ini ada di paragraf setelah yang Munduk Waterfall ya. Near the Cultural Center Ubud, the famous Tegalalang Rice Terraces stretch across the hills in green steps. Nah, ini gambarannya mirip dengan yang di Munduk Waterfall ya. These terraces shaped by generations of farmers work the land by hand. In the morning, mist rises above the fields juga. Di atas sawahnya ada kabut ya. Reflects of the water in the paddies. Farmers in white brimmed hats plant rice carefully, their feet sinking into the soft earth ya. Melihat ini keadaan atau situasi pada saat petani menanam padi. Water flows gently through small canals, keeping the field healthy and green. The quiet surroundings and slow rhythm of farm life create a peaceful and inspiring scene. Jadi kemungkinan ya, berdasarkan kata-kata yang ada di sini, terutama yang terakhir ya, ini bukan untuk
conservation, karena ini kan tempat di mana para petani ini melakukan pekerjaannya ya. Lebih tepatnya di sini adalah untuk relaxation untuk para turisnya ya, bukan untuk para petaninya, tapi untuk para turisnya. Di sini bukan conservation dari si sawahnya, tapi lebih kepada relaksasi di pemandangan dan keadaan situasi yang ada di persawahan tersebut. Jadi jelas ya, jawabannya harus seperti ini. Munduk Waterfall, Relaxation, West Bali National Park Conservation, dan juga Tegalalang Rice Terraces untuk relaxation. Itu dia jawabannya. Lanjut soal nomor 2. Oke, tadi kita sudah dengan mencentang atau tinggal klik nanti kalau kalian ya. Di antara 3 tempat itu untuk apa bagi para turis ya, apakah relaxation ataukah untuk conservation. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kembali lagi ke pertanyaan biasanya, yaitu adalah pilihan ganda. Yang ditanyakan di sini adalah the text mainly talks about Bali's apa? Ya, tentang apa nih? Berarti ya main idea sih ya, sama dengan yang biasanya kita lakukan di video lain ya, di jenis tes lain. Oke, apakah di sini membahasnya ya Bali, tentang apanya Bali ya maksudnya? Natural, dari awal aja udah disebutkan judulnya Bali's Natural Wonders, berarti keajaiban alaminya ya, keajaiban alam. Yaitu di sini stunning landscapes, pemandangan alamnya yang luar biasa, dan juga rich culture. Oke. Nah, ini dijelaskan di sini di West Bali National Park. Tadi kita sudah bahas di nomor sebelumnya ya. Ini dikelilingi oleh green forest dan lain sebagainya ya. West Bali National Park tidak hanya di sini pemandangan, tapi juga ada makhluk hidup yang dalamnya ya. Ada coral reefs, kemudian ada mangrove swamps ya, pohon-pohon dan lain sebagainya di area yang terlindungi, protected area. Oke, ini secara alami tadi green forest, kemudian Munduk Waterfall, ada air terjun ya, dikelilingi juga oleh bukit dan hutan. Kemudian Tegalalang Rice Terraces, ini di sawahnya juga dijelaskan bagaimana keadaannya yang secara alaminya ya. Across the hills in green steppes, kemudian mist rises above the fields, sunlight reflects off the water in the paddies, secara alaminya. Oke, apakah yang A, wildlife species and nature lovers? Yang A jelas salah karena tidak membahas secara menyeluruhnya mengenai kehidupan liarnya ya, seperti misalkan ada, tidak sama sekali tadi disebutkan tentang hewannya ya. Kalau wildlife species ini harusnya tidak hanya tumbuhan, ada juga hewan. Kemudian yang B, unique cultural treasures and sites. Sites sih benar, cuma yang bikin salah adalah unique cultural treasures. Harusnya bukan cultural treasures ya, tapi yang nature-nya ya, bukan harta karun budaya. Lebih tepatnya adalah mengenai kondisi alamnya. Yang C, stunning nature and remarkable sites. Kemungkinan yang C jawabannya. Yang D, generations and cultural conservation. Nah, cultural conservation ini ya, pemeliharaan budaya tadi, harusnya yang dikonserv itu adalah alamnya ya, bukan budayanya tapi alamnya. Maka yang D ini salah. Yang E, scenic beauty-nya betul, tetapi local farming practices tidak tepat karena local farming practices ini hanya dibahas di paragraf keempat. Ya, yang menyeluruhnya itu adalah mengenai alamnya, nature. Yang jelas jawabannya sudah pasti adalah yang C. Oke, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, ini berbeda lagi ya. Soal ketiga ini bukan tadi memilih yang antar conservation atau relaxation, bukan juga pilihan ganda, tetapi adalah memilih di antara kelima pernyataan yang ada di sini ya, yang dikasih kotak ini. Yang manakah yang mendeskripsikan Bali is full of natural beauty. Nah, berarti yang berhubungan dengan kecantikan alami yang tanpa campur tangan manusia ya. Berarti benar-benar secara alaminya saja, alamnya dia seperti apa yang tergambarnya gitu ya. Dan
ada lebih dari satu jawaban. Tidak hanya satu, kita nggak milih salah satu ya. Tapi bisa jadi 2, bisa jadi 3, atau mungkin bisa jadi 4. Ya, kita coba cek. Yang pertama, a peaceful area filled with green forests. Nah, ini area yang tenang ya. Dipenuhi dengan hutan yang hijau, calm mangrove swamps and colorful coral reefs along the sea. Tentunya ini bukan ciptaan manusia, tapi yang memang sudah ada secara alami. Berarti pernyataan yang pertama ini termasuk benar ya, kita centang. Yang kedua, these terraces are shaped by generations of farmers who work the land by hand. Nah, ini ada campur tangan manusia nih, yaitu terracesnya dibentuk atau dibuatnya ini oleh generations of farmers. Berarti bukan yang terjadi secara alami, bukan yang mendeskripsikan Bali is full of natural beauty. Ya, maka yang kedua tidak kita centang, bukan itu ya. Kemudian yang ketiga, water flows gently over rocky cliffs into a cool, clear pool. Mist rises into the air mixing with the calming sound of falling water. Tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Ini yang terjadinya secara alami, berarti pernyataan ketiga ini kita centang juga. Oke. Lalu yang keempat, in the morning, mist rises above the fields. Di pagi hari, kabut dia ke atas sawahnya, ada di atas sawah gitu ya. Kemudian sunlight reflects off the water in the paddies. Tidak ada campur tangan manusia juga. Ini yang sudah terjadinya juga secara alami, yang menggambarkan juga memenuhi full of natural beauty ya. Berarti yang keempat ini kita centang juga. Sedangkan yang kelima, farmers in the white brimmed hats. White brimmed hat itu yang topi petani itu ya. Plant rice carefully, their feet sinking into the soft earth. Nah, ini ada manusianya ya, yaitu si para petani ya. Berarti tidak menggambarkan kata-kata full of natural beauty-nya. Jadi tidak kita centang pernyataan kelima. Jadi yang dicentang yang sesuai dengan deskripsi Bali is full of natural beauty adalah pernyataan yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 4. Oke, nomor 4 ini teksnya baru ya, bukan yang tentang Bali lagi, yaitu ini tentang my experience as an intern at a sports club. Oke, magang di klub olahraga ya. Pertanyaannya adalah, during the internship, what did the writer do every morning? Oke, ini pertanyaan stated detail ya. Sangat mudah, kita ambil kata kuncinya ini, internship. Kemudian every morning yang dilakukan sama si penulisnya ya. Oke. Every morning kita cek ada di mana di every morning. Oke, ada di paragraf kedua ya. Every morning I had to wake up early, arrive on time, and follow instructions carefully. Oke, jadi jelas jawabannya itu ya, bukan yang A ya, yang pasti ya. Bukan yang A, bukan yang B, bukan yang C, yaitu pastinya adalah yang D ya. Woke up early, bangun lebih pagi, tiba tepat waktu, dan mengikuti instruksi. Jelas sekali ini yang paling sesuai dengan tadi yang ada di teksnya. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5, oke, kembali lagi dengan jenis soal yang memilih jawaban lebih dari satu ya. Kali ini yang diminta adalah yang mendeskripsikan, pernyataan mana yang mendeskripsikan personality si penulis selama magang ya, selama internship ini. Oke. Tadi dia itu kan harus wake up early, arrive on time, follow instruction quickly. Kemudian juga train to manage handle emergency situations. Kemudian dapat knowledge when something unexpected happen. Kemudian membantu ya, stay calm. Experience reinforce the important lesson. Staying alert, prepared during emergencies can make a big difference. Nah, ini kemudian ada highlight kelebihannya ya selama internship, yaitu adalah teamwork, kerjasama. Berarti
bekerja dengan banyak orang ya, tidak bekerja sendiri. Responsibility, bertanggung jawab, dan juga komunikasinya ya yang bagus ya. Bahkan dia katanya di sini ya dikasih oleh-oleh hadiah ya, jersey klubnya. Nah, berarti jawaban yang tepat seharusnya adalah careful and ready to help. Jelas, karena dia tadi membantu dengan sigap ya ketika ada salah satu pemainnya yang cedera. Yang pertama, betul. Confident, ya, enjoys working alone, ini salah. Berarti tidak kita klik atau tidak kita centang ya. Kemudian yang ketiga, responsible and willing to learn, jelas. Ini dikatakan tadi dia responsible. Kemudian friendly, ya, and works well with others, jelas betul karena tadi ada penilaian yang bagus di teamworknya, ya. Kemudian creative and like to try new things, ini sama sekali tidak disebutkan tadi di teksnya mengenai kreatif atau suka untuk mencoba hal-hal baru. Jadi jelas untuk pernyataan yang benar yang sesuai dengan writer's personality during the internship, pernyataan pertama, ketiga, dan keempat, itu dia. Oke, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu adalah what will the writer most likely do after finishing the internship. Berarti kata kunci di sini adalah apa yang akan selanjutnya dilakukan setelah menyelesaikan magangnya. Berarti kan ini harusnya ada di kalimat atau di paragraf paling terakhir dari teksnya ya. Kenapa di bagian terakhir dari teksnya? Karena di sini kata-katanya adalah setelah menyelesaikan internshipnya. Ya, yaitu ada di terakhir ini ya, ketika sudah selesai internshipnya. Oke, at the end of my internship ya, dinilai, kemudian setelahnya akan melakukan apa? Dia merasa bangga because I had improved in these areas, dia sudah menjadi lebih baik ya, orang lebih baik. It was great experience and I hope to work in a sport club again in the future. Inilah yang ingin dia lakukan setelah selesai dari internshipnya. Berarti yang sesuai dengan kata-kata barusan adalah yang A, considering a career in sports medicine, ini tidak tepat karena bukan di kedokteran olahraganya ya, bukan sports medicine, tapi ingin bekerja di klub tersebut, tidak spesifik sebagai sports medicine-nya atau bukan. Yang B, stop working and focus only on school, tidak juga, tidak sesuai ya. Look for another chance to work in sports club. Nah, ini jelas jawaban yang tepat ya. Kalau yang D mirip dengan yang A, tapi ini study medicine, bukan ya. Bukan juga sebagai football playernya, tapi bekerja di klub olahraganya. Yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya berikutnya? Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.